Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pasti semua untuk semua sahabat sukses dunia akhirat, sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk bahas seri Maqasidus Syariah. Ini seri yang ke-7, yaitu tentang 5 unsur, ya, 5 unsur primer Maqasidus Syariah, yaitu unsur yang masuk di kategori dzaruriyat, tapi ini unsur yang pertama, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Maka sahabat Suduai, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjagaan agama dalam Maqasidus Syariah. Oke, kita mulai ya. Apakah ya yang dimaksud dengan agama? Mungkin kita mulainya dari pengertian tentang agama dulu aja ya. Jadi sahabat Suduai, hifdzuddin, penjagaan agama itu dari 2 kata, yaitu hifdzun dan din, ya. Menjaga, hifdzun itu menjaga, ya, dan din itu agama. Ya, agama itu apa? Saya akan jelaskan di sini. Agama kalau dalam bahasa Indonesia, awal mula katanya itu dari bahasa Sanskerta, ya. Bahasa di Indonesia ini kan banyak banget yang aslinya adalah bahasa-bahasa Sanskerta ya, Sangsekerta ya. Kalau agama itu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Artinya tidak kacau. Makna dari agama di bahasa Sanskerta adalah yaitu menolak kekacauan dengan adanya keteraturan yang dibawa oleh sebuah agama dan aturan di dalam sebuah agama tersebut, ya, untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Jadi inilah makna agama dalam bahasa Indonesia, yaitu menolak ketidakteraturan gitu ya, agama. Kalau dalam bahasa Inggris kan religio ya, itu dari bahasa Latin aslinya, ya. Kalau dibaca dengan bahasa Indonesia sih religier ya. Artinya adalah mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan dan hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin. Sedangkan agama, ya, kalau dalam bahasa Arab kan ad-din. Sebenarnya ada ad-din, ada millah gitu kan. Kalau di sini yang dipakai dalam bahasa di Maqasidus Syariah adalah hifdzuddin, penjagaan agama. Secara tekstual dia pakainya kata-katanya din gitu kan. Lah, din dalam istilah etimologi atau dalam arti secara bahasa itu apa? Berasal dari bahasa Arab yang berarti menguasai, tunduk, patuh, ya, bisa hutang, ya, hutang, bisa balasan, bisa kebiasaan, ataupun tata cara hidup. Itu arti din secara bahasa. Sedangkan arti din secara terminologi, secara istilah adalah, kalau menurut Imam Abu Hanifah adalah din adalah keyakinan dan perbuatan. Kalau menurut Al-Baqilani, ad-din bisa mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama adalah pembalasan dan berhubungan dengan ganjaran, dengan pahala gitu kan. Kemudian yang kedua, din perhitungan dalam makna keputusan hukum. Kemudian yang ketiga bisa tentang keimanan, kepatuhan, ya. Kemudian yang keempat adalah dinul haq, di mana Islam membiarkan dirinya sendiri dipimpin oleh Tuhan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu din menurut Al-Baqilani. Kemudian kalau pengertian din menurut Al-Jurjani adalah adat kebiasaan di mana makhluk dianugerahi akal untuk menerima segala ajaran dari Rasul. Itu makna din secara terminologi. Jadi di sini makna din dalam Islam gitu ya, perspektif bahasa Arab ya, perspektif bahasa dan juga istilah atau dalam artian etimologi atau terminologi, bisa kepatuhan, tunduk ya, kebiasaan, bisa penyerahan diri kepada Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasul ya. Secara garis besar adalah seperti itulah makna din. Kemudian kalau dalam Al-Quran, kalau sahabat Suduai, saya ajak untuk buka namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Jadi ada kayak kamus ya, kamus kalau untuk sahabat Suduai kalau mau nyari
ayat tentang misalnya tentang din, ya udah dibuka aja huruf dal gitu kan di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran, Muhammad Abdul Baqi ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu beliau yang menulis kayak kamus gitu untuk mencari ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada juga yang lebih tipis itu Fathur Rahman ya. Jadi kalau din dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 92 kali ya, dan terdapat dalam 82 ayat. Ya, dari 92 kali dalam Al-Quran secara garis besar, kemudian din itu dimaknai dengan beberapa makna ya. Lebih tepatnya bisa maknanya ada 6 makna. Yang pertama adalah din bisa bermakna kekuasaan, atau bisa berarti sesuatu yang ketika seseorang meninggalkannya di dunia maka dia akan rugi di akhirat nanti, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 85 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina wa huwa fil akhirati laminal khasirin ya. Jadi ini kaitannya dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua ya, din itu bisa bermakna juga perhitungan dan pembalasan. Misalnya ketika sahabat Sudu'ai baca surat Al-Fatihah ya, kalau saya baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin kan Tuhan, Allah adalah Tuhan, sang pemilik hari pembalasan. Berarti din di sini juga dimaknai dengan pembalasan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian makna yang lain, din itu juga berarti satu syariah ya, kayak syariah yang seperti juga dibawa oleh syariah sebelum Nabi Muhammad gitu kan. Jadi seperti dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an, di surat Ali Imran ayat 19 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan penghambaan, bagaimana ketaatan seseorang gitu ya, dan penghambaan seseorang kepada Allah, seperti dalam sebuah surat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa ghaira dinillahi yabghun gitu ya. Ini dalam surat Ali Imran ayat 83. Kemudian makna din yang lain adalah bisa ketaatan dan kepasrahan, seperti dalam Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian juga bisa berarti kekuasaan ya, seperti dalam surat Al-Anfal ayat ke-39. Jadi itu adalah makna din ya. Kita tidak akan, saya tidak akan bahas satu persatu sahabat Sudu'ai makna dari beberapa teks di dalam ayat Al-Quran tentang din, karena ini terlalu panjang. Kita fokusnya pada hifdzuddin, bagaimana maqasidus syariah di penjagaan. Yang pertama adalah hifdzuddin ya. Sedangkan din tadi maknanya adalah secara bahasa, secara istilah itu adalah bisa kepasrahan, kepatuhan, ketundukan gitu ya kepada Tuhan dengan mengikuti ajaran-ajaran Muhammad. Intinya seperti itu dari yang saya telah simpulkan dari beberapa pengertian yang ada. Kemudian dalam Al-Quran gitu ya, setelah kita cek di dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran ya, kayak kamus untuk mencari ayat di dalam Al-Quran gitu. Ayat misalnya ayat tentang din itu ada di surat apa aja, nanti ketemunya itu banyak di sana ya, di buku yang tadi saya sebutkan. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali tentang din, pembahasan tentang din ya, ada disebut 92 kali, dan secara garis besarnya arti dari din adalah tadi yang saya sebutkan ada 6 ya. Dan itu semuanya berkaitan dengan bagaimana seorang hamba memasrahkan dirinya kepada Allah, sang pemilik hari pembalasan. Kemudian bagaimana seorang hamba mengikuti syariat yang disyariatkan oleh Allah, yaitu Islam. Dan bagaimana seorang hamba ya pasrah kepada Allah, seperti itu. Kemudian ketika kita membahas tentang penjagaan agama ya, menurut Imam Asy-Syatibi itu seperti apa ya penjagaan agama menurut Imam Asy-Syatibi. Jadi sahabat Sudu'ai ya, saya akhirnya kemarin gitu ya, beberapa hari yang lalu ngobrak-abrik perpustakaan saya. Meskipun saya punya e-book dari Al-Muwafaqat, tapi saya akhirnya cari buku saya ya, yang saya punyai. Saya udah belinya
udah dari zaman dulu ya, zaman gak enak dulu. Saya punya ini bukunya Al-Muwafaqat ya fi Ushul Syariah, ada 2 jilid, tapi di sini ada 4 apa namanya, ada 4 bab 4 bab ya, ada 4 bagian gitu ya, 4 bagian. Dan yang terkait dengan maqasid syariah itu hanya di jilid pertama yang bagian yang kedua ya. Yang lain-lainnya ya lebih umum lagi, berbicara tentang usul fikih ya. Jadi mohon maaf juz ya. Jadi ada 2 jilid dan 4 juz. Juznya ada 4, jilidnya ada 2. Terus yang ngomong spesifik tentang maqasid syariah itu ada di juz kedua, jilid pertama. Ada di sini. Ya, tapi di pertengahan bagian yang kedua. Ya, ini kelihatan ya. Oke. Di sini Imam Syatibi menjelaskan bahwa menjaga agama itu bisa dilakukan dengan cara hifdzuddin min haitsul ijad ya. Hifdzuddin min haitsul ijad. Ya, kita buka dulu. Ya, hifdzuddin min haitsul ijad. Jadi cara untuk menjaga agama dan juga menjaga 4 hal yang lain yang akan saya sebutkan di video selanjutnya adalah menjaganya dengan cara pelaksanaannya ataupun dengan cara mengadakannya, dan menjaga dengan cara mentiadakan ataupun menolak ataupun mentiadakan gitu ya. Jadi hifdzuddin yang dari min haitsul ijad, yang dari perspektif mengadakan atau melaksanakannya itu adalah mayukimu arkanha wa yusabbitu qawaidaha. Jadi dengan cara menegakkan tiang-tiangnya dan menegakkan kaedah-kaedahnya. Wadzalika ibaratun an mura'atiha min janibil wujud. Dan ini adalah terkait dengan penjagaan dengan mengadakan ataupun melaksanakan aspek-aspek yang mendukung adanya penjagaan din gitu loh ya. Aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan ibadah itu jadi mudah gitu kan. Itu disupport dengan mendukung aspek-aspek yang mengadakan gitu ya, ataupun yang mendukung pelaksanaannya gitu ya. Kemudian yang kedua ya, yang dari min haitsul adam ya, yang hifdzuddin min haitsul adam, jadi menjaga agama dari aspek mentiadakan ya. Itu gimana sih gitu ya? Ma yudra'u an hal ikhtilal al-waqi awil mutawaqqa fiha. Jadi meninggalkan ya, ma yudra'u meninggalkan dari kata-kata daro'a ya, dar'un itu loh ya. Meninggalkan al-ikhtilal, kecacatan gitu ya, al-waqi au al-mutawaqqa fiha. Jadi kecacatan yang terjadi ataupun yang kemungkinan akan terjadi ya. Jadi ketika ada hal-hal yang mempersulit pelaksanaan agama gitu ya, kecacatan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi, ini ditinggalkan. Wadzalika ibaratun an mura'atiha min janibil adam. Dan ini adalah tentang atau terkait dengan bagaimana menjaga agama dari sisi mentiadakan ya. Mentiadakan segala sesuatu yang cacat ya, dari segala sesuatu yang akan menjadikan hifdzuddin ini cacat dan yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Ini ya. Ini yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Asy-Syatibi di sini juga menjelaskan pada baris-baris selanjutnya, yaitu bahwa hifdzuddin itu misalnya ya dengan pelaksanaan ibadah ya, yang mana contohnya adalah bagaimana melaksanakan sholat, melaksanakan zakat ya, melaksanakan haji gitu. Kemudian bagaimana menumbuhkan nilai-nilai agama dalam jiwa seseorang gitu kan, dan bagaimana kita mengimplementasikan gitu ya nilai-nilai agama dalam hati gitu ya. Jadikan nilai-nilai tersebut sebagai satu values, satu nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat dan yang lain sebagainya. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi gitu ya, dalam kaitannya dengan penjagaan agama. Kemudian
Kemudian bagaimana ya cara syariah dalam menjaga agama itu bisa dengan 5 hal, dengan menjalankan penjagaan agama tersebut, kemudian dengan bekerja keras gitu ya untuk mengadakan penjagaan agama tersebut, kemudian dengan cara berdakwah untuk penjagaan agama, kemudian yang keempat menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, yang kelima adalah dengan meninggalkan apa yang bertentangan dengan yang ada dalam agama tersebut gitu ya. Jadi wa turuqus syariah li hifdziddin al-amal bihi al-jihad min ajli iqamatihi, kemudian ad-da'wah ilaihi, kemudian al-hukmu bihi, kemudian waraddu kulli ma yukhalifuhu gitu ya. Jadi ada 5 itu. Kemudian lagi-lagi kita masih merujuk di pendapatnya Asy-Syatibi gitu ya. Penjagaan syariah terhadap agama itu datang dengan berbagai wasilah, dengan berbagai sarana-sarana ya. Yang pertama adalah dengan menjaga hal-hal yang bisa menegakkan tiang-tiangnya ya. Yang kedua adalah dengan cara darul fasad, dengan cara menjauhi, menghindari, meninggalkan gitu ya segala kecacatan atau sesuatu yang bisa menimbulkan kecacatan gitu ya di penjagaan agama gitu ya. Kemudian menjaga hal-hal yang bisa merusak keberadaan agama itu sendiri gitu. Jadi itu yang menurut Imam Asy-Syatibi ya tentang hifdzuddin. Dan di sini juga dijelaskan ya di beberapa referensi yang lain gitu ya. Sebenarnya hifdzuddin itu termasuk al-kulliyat al-khamas yang paling tinggi gitu ya. Jadi di sini disebutkan akbar kulliyatul khams wa arqaha. Jadi yang paling tinggi gitu. Jadi hifdzuddin itu di tataran yang penjagaan 5 itu dia paling tinggi. Jadi paling besar di antara yang kulliyatul khams itu dan arqaha, dan dia paling tinggi gitu ya. Karena apa? Karena hifdzuddin itu muara dari hifdzun nafas, dari hifdzul akal, dari hifdzun nasl, dari hifdzul mal. Jadi muara yang tertinggi dari penjagaan jiwa, akal, keturunan dan juga harta gitu. Di sini disebutkan juga wahwa maqsadan li jami'it takalif ya usuliha wa furu'iha. Ya, dan itu adalah tujuan untuk semua pembebanan manusia gitu, yaitu hifdzuddin itu adalah sebagai tujuan. Di sini juga disebutkan misalnya ya, kalau misal ini saya yang memberikan misal gitu. Misalnya sahabat Sudu'ai ingin menjaga agama dari perspektif penjagaan jiwa. Bagaimana bisa kita menjaga agama jika jiwa kita tidak terjaga? Ya misalnya ada kewajiban individu yaitu fardu ain dan ada kewajiban bersama ya, fardu kifayah. Fardu ain itu kan kewajiban masing-masing individu yang apabila satu individu tidak mengerjakan kewajibannya maka dia akan berdosa gitu kan. Contohnya sholat, zakat, puasa gitu kan, itu kewajiban individu fardu ain. Adapun fardu kifayah itu kewajiban bersama, kewajiban sosial ya, yang apabila sudah ada yang mengerjakan maka akan gugur kewajiban seluruh manusia. Tapi kalau belum ada yang mengerjakan maka semua manusia akan masih mempunyai beban untuk mengerjakannya. Misalnya mengurusi jenazah. Jadi ketika ada tetangga yang meninggal itu tetangga-tetangga yang lain harus merawat jenazah tersebut sampai kemudian menguburkannya gitu ya. Jadi itu masuk di fardu kifayah lah. Kaitannya dalam maqasid syariah dalam menjaga agama itu jika kita kaitkan dengan fardu kifayah, misalnya mengadakan dalam rangka pengadaan sarana untuk mendukung kemaslahatan bersama, itu kan hukumnya fardu kifayah. Misalnya apa? Jika Indonesia, negara kita ini masih impor bahan-bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan pokok, beras masih impor ya, ketahanan para petani kita ini masih sangat lemah. Maka dalam rangka menguatkan ketahanan pangan di Indonesia ini termasuk fardu kifayah. Karena apa? Karena ini urusan jiwa ya. Jika pertanian dan ketahanan pangan tidak bisa kuat, maka penduduk akan lemah, masyarakat akan lemah.
Jika masyarakat tidak bisa terlindungi dengan baik, maka penjagaan jiwanya akan terancam. Jika penjagaan jiwanya akan terancam, maka masyarakat akan susah untuk menjaga agamanya. Orang-orang muslim akan susah untuk menjaga agamanya. Ini salah satu contoh yang menjelaskan tadi bahwa hifdzuddin itu akbarul kulliyat al-khams itu dan arqoha, dan paling tinggi. Ini contoh dari mengapa kok hifdzuddin ini paling tinggi, dan ini berkaitan dengan penjagaan yang 4 hal yang lain gitu ya. Mengapa seperti itu? Ini contohnya ya. Maka dari itu, dalam rangka untuk menjaga jiwa dan untuk menguatkan penjagaan agama, maka inovasi dalam bidang pertanian untuk mencukupi suplai kebutuhan pangan penduduk Indonesia itu fardu kifayah ya. Bisa akan seperti itu, maka akan banyak orang-orang yang kemudian bela negara dengan cara inovasi di bidang pangan, semuanya lillahi ta'ala. Karena apa? Hifdzun nafas dan hifdzuddin gitu kan. Hifdzun nafas yang nanti muaranya akan menjadi hifdzuddin gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dari penjelasan ya yang terkait mengapa ya'idu hadzal maqsad akbarul kulliyat al-khams ya wa arqaha. Jadi kenapa kok hifdzuddin ini menjadi derajat yang paling tinggi di antara 4 penjagaan yang lain, dan ini juga hifdzuddin juga memberikan pengaruh kepada penjagaan 4 yang lain. Jadi hifdzuddin nggak akan kuat kalau yang 4 lainnya akan lemah gitu loh ya. Bayangkan sahabat Sudu'ai, kalau sahabat Sudu'ai melihat di negara-negara yang konflik ya, negara-negara yang perang ya, itu penjagaan agamanya akan sulit gitu ya. Bagaimana kita melihat misalnya di Yaman gitu ya, di Palestina gitu ya, di Suriah ya, Syria gitu, dan yang lain sebagainya. Bahkan untuk beribadah aja nggak tenang gitu. Karena apa? Karena penjagaan ke-4 hal yang lain itu di sini tidak bisa diadakan dengan baik gitu, dengan mentiadakan aspek-aspek yang merusak, yang membuat cacat di penjagaan ini. Itu maksudnya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, itu yang terkait dengan penjelasan menurut Asy-Syatibi tentang hifdzuddin ya. Kemudian sahabat Sudu'ai, dalil ya, kita ngomongin dalil. Kalau ada yang bertanya mungkin ke saya ya, dalil dari maqasid syariah itu yang terkait di penjagaan kelima hal itu apakah ada? Ada mesti gitu. Kalau kita baca beberapa kitab ya, baca beberapa tulisan-tulisan para ulama-ulama terdahulu, kenapa kok bisa dimunculkan penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan harta, itu karena semua berawal dari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, terkait dengan bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk fokus pada penjagaan kelima hal tersebut gitu. Di sini saya sudah mengumpulkan dalil penjagaan agama, dan di sini mayoritas 7 dalil yang digunakan gitu, walaupun ada banyak lagi dalil-dalil yang lain, tapi di sini saya membatasi 7, dan ini banyak dikutip oleh beberapa ulama-ulama yang membahas tentang maqasidus syariah, khususnya pada penjagaan agama hifdzuddin. Yang pertama adalah di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah itu surat ke-5 ayat ke-3 ya. Yang di ayat ketiga itu ayatnya cukup panjang ya, ayatnya cukup panjang gitu. Tapi saya ungkapkan aja penggalannya aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kalau nggak salah ini ayat yang turun ketika haji wada ya, ketika Rasul melaksanakan haji wada. Jadi di ayat ini disebutkan, di surat Al-Maidah ya, ayat ketiga disebutkan bahwa ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi ini adalah dalil yang pertama yang sering digunakan oleh para ulama dalam untuk menetapkan kaidah tentang penjagaan agama. Yang kedua di surat Asy-Syura. Ini surat yang ke-42 ayat 13 gitu ya. Disebutkan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi arti ya, penggalan artinya aja ya, bahwa di sini ya telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama yaitu maksudnya adalah keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya gitu. Jadi ini bahwa di sini disebutkan bahwa din yang dimaksud di sini ya itu adalah syariat-syariat yang dibawa juga oleh Nabi Nuh, Nabi yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad juga, kemudian syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya. Jadi yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan ya. Kemudian ada juga dalil yang ketiga yang ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua ayat 256 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fiddin ya. Jadi tidak ada paksaan dalam menganut agama ya, atau Islam gitu ya. Kemudian di surat ini saya bacakan penggalannya ya, nanti yang panjang-panjang nanti silahkan sahabat Sudu'ai memeriksa sendiri di dalam Al-Quran. Kemudian di Quran surat Al-Anbiya ya, di surat yang ke-21 ayat 107 sampai 108 ya, disebutkan di sini ya, yang maknanya adalah dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang di ayat selanjutnya ya, katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Kemudian yang selanjutnya yang di dalil yang kelima di surat Luqman yaitu surat ke-31 ayat 13 ya. Di sini maknanya adalah ya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian di Quran surat An-Nisa di surat keempat ayat 48 disebutkan yang maknanya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, dari beberapa ayat yang tadi yang saya sebutkan kan ada 7 ayat yang mayoritas banyak ayat ini dijadikan dalil dalam penjagaan agama, hifdzuddin ya. Dari ke-7 ayat ini ya bisa dilihat bahwa rangkaian penjagaan agama kalau menurut Imam Asy-Syatibi tadi dengan menjaga min nahiyatil wujud atau min haisul wujud atau min haisul adam, jadi mengadakannya atau mentiadakannya gitu kan. Jadi konteks dari ayat yang tadi saya sebutkan, penjagaan agama dengan mentiadakannya, yaitu dengan bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mendukung ya sarana-sarana, tiang-tiang, kaedah-kaedah dalam penjagaan agama itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya ketika saya concern di ekonomi syariah gitu ya, maka dalam menjaga kehidupan manusia untuk bisa beragama dengan baik, salah satunya adalah dengan misalnya memaksimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Wakaf itu sahabat Sudu'ai jika dimaksimalkan dengan baik, maka bukan hanya penjagaan agama yang bisa terjaga dengan baik, tapi juga penjagaan jiwa, akal, keturunan ya, penjagaan harta, semuanya akan bisa berjalan dengan sangat baik, dan negara juga akan bisa terbantu sekali dengan memaksimalkan potensi wakaf seperti yang sudah ada di beberapa negara-negara yang lain gitu ya. Dan dari ayat-ayat yang di atas ya, kita bisa simpulkan bahwa penjagaan agama itu, kalau ada yang bilang hifdzuddin itu berarti menjaga seluruh agama, menjaga kebebasan beragama. Kalau menjaga seluruh agama, misalnya gini, ketika dijelaskan bahwa semua agama benar, tentu ini akan memunculkan satu polemik ya, satu
masalah baru. Karena yang jelas adalah ketika saya memilih menjadi seorang muslim, maka saya merasa bahwa ini adalah pilihan saya dan ini yang terbaik bagi saya. Begitu juga misalnya ada kolega teman gitu ya, misalnya sahabat saya yang non muslim, yang Nasrani gitu, memilih agama Nasrani, itu menurut beliau itu adalah pilihan yang paling benar bagi beliau. Jadi ketika dalam konteks maqasidus syariah, penjagaan agama, maka yang pasti penjagaan agama di sini adalah penjagaan agama Islam, karena konteksnya adalah maqasidus syariah. Tapi menjaga agama Islam itu juga dilakukan dengan cara menghormati keberagaman agama yang ada di sekeliling kita, ya, agama yang non Islam. Tadi telah disebutkan di beberapa ayat yang dijadikan dalil dalam pelaksanaan hifdzuddin, penjagaan agama. Misalnya ada satu ayat, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama, dalam berislam gitu misalnya. Juga disebutkan dalam sebuah ayat yang lain di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat ke-108, saya bacakannya artinya saja. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, ya, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi sahabat-sahabat Sudu'ai, ya, kita berislam dengan baik, menjaga hifdzuddin, menjaga din, menjaga agama dengan baik, dengan beribadah dengan sangat baik, dan kita menghormati pemeluk agama lain menjalankan ibadah mereka, ya, dan kita tidak mengolok-olok sesembahan mereka. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari hifdzuddin di agama kita, ya, agama Islam, ya, agar orang-orang non-muslim juga tidak tersinggung dan tidak memaki, ya, sesembahan yang kita sembah. Seperti itu, seperti yang dijelaskan dalam ayat ke 108 di surat Al-An'am. Jadi saya kira kalau misalnya ada sahabat-sahabat Sudu'ai yang berlomba-lomba untuk, ya, memaki-maki pemeluk agama yang lain, itu tidak mencerminkan keimanan kita pada Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-108 gitu ya. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan sahabat-sahabat Sudu'ai. Jadi sahabat Nabi awalnya ketika bertemu dengan Nabi itu seringkali menggunakan kata-kata ro'ina, ya. Ro'ina itu dari kata-kata apa, ya, riayah, ya. Jadi sahabat minta bimbingan Nabi gitu, ya Rasul bimbing kami, dengan kata-kata ro'ina. Terus kemudian orang-orang Yahudi mendengar kata-kata ro'ina dan memplesetkan menjadi ro'una yang berarti bodoh sekali dan menimbulkan pengertian buruk dalam rangka mengejek Rasul. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat agar mengganti kata-kata ro'ina dengan kata-kata ungzurna. Kalau ungzurna artinya satu, lihatlah kami gitu kan, tidak bisa diplesetkan, ya. Dan ini juga disebutkan dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-104 yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ro'ina, tapi katakanlah unzurna gitu, ya. Ya, ini penggalan ayatnya seperti itu, penggalan makna ayatnya seperti itu. Artinya apa? Rasul di sini menjaga gesekan-gesekan, perselisihan yang diakibatkan oleh agama. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga wibawa agama Islam itu sendiri, gitu ya. Karena Islam itu damai, gitu. Jadi sahabat Sudu'ai, fanatik itu boleh, ya. Saya berislam dengan baik, saya menganggap bahwa Islam adalah keyakinan terbaik, itu hak saya. Begitu juga dengan misalnya ada sahabat saya bersahabat sangat baik sekali dengan teman-teman yang non muslim, ya, ada dari Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, penganut kepercayaan juga gitu ya. Saya bersahabat dengan baik dengan mereka, ya, dan wajar juga ketika misalnya sahabat saya yang Kristen atau yang Katolik menganggap bahwa keyakinannya itu paling benar bagi mereka, ya, itu kan hak masing-masing gitu ya. Yang pasti adalah saya sebagai seorang muslim dan saya fanatik sebagai seorang muslim, ya, dan dalam rangka menjaga agama, maka saya akan menjaga tindak tanduk saya untuk tidak membuat kegaduhan, membuat perselisihan dengan
menyinggung perasaan ataupun dengan mengolok-olok agama lain agar agama saya juga terjaga gitu ya. Jadi mari kita tampilkan Islam yang sangat damai, Islam yang sangat ceria, Islam yang dipenuhi oleh nilai-nilai luhur dengan cara menjaga agama hifdzuddin ya, sesuai yang ada di Maqasidus Syariah dan juga telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang telah saya jelaskan tadi. Dan mari kita fokus, wahai saudara-saudaraku, sahabat Suduai, fokus dalam rangka untuk kita berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian saudara-saudara kita, perekonomian kita ya, meningkatkan taraf hidup kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Dalam rangka apa? Agar ketika jiwa, akal, keturunan, harta itu terjaga dengan baik, maka agama juga bisa terjaga dengan luar biasa. Saya rasa demikian. Alhamdulillah saya bisa ambil video ini karena 1 minggu ini agak padat urusannya, dan biasanya saya ambil video itu malam minggu ya, malam minggu dari mulai jam 10 ke atas ya, jam 10 malam ke atas sampai saat-saat tahajud ya. Jadi saya biasanya ambil videonya itu, bikin kontennya itu ketika semuanya sudah tidur gitu ya. Makanya kadang-kadang kan udah sipit gitu mata saya ya, karena agak-agak ngantuk gitu kan setelah seharian beraktivitas gitu. Dan alhamdulillah ini saya sempat untuk bikin video ini, semoga bermanfaat, dan ini merupakan ikhtiar untuk kita, saya pribadi hifdzuddin, menjaga agama di dalam Maqasidus Syariah. Terima kasih sahabat Suduai, jangan lupa syubah ya, jangan lupa syubah, senyum, syukur, bahagia, agar Allah melipat gandakan kenikmatannya ya, dan agar kita bisa kuat ya menjalani hidup yang penuh dengan ujian, masalah, cobaan, dan mungkin sahabat Suduai juga punya kesulitan, agar bisa kuat menjalani semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.